adat, pengurus Masjid Al-Ikhwan, ya Pak, Al-Ikhwan ya, Al-Ikhwan, kemudian pengurus STM Silaturahim dan STM Istiqomah yang saya dengar tadi juga hadir. Ada 2 dari kelompok atau STM yang hadir, walaupun yang memperingati hari ini adalah Serikat Tolong Menolong dari Silaturahim. Mudah-mudahan silaturahim kita pada sore hari ini mendapatkan rahmat, ridho dan berkah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang saya hormati dan yang saya muliakan orang-orang tua saya, Bapak Ibu, seluruh jamaah yang hadir, dan anak-anak yatim piatu yang kita sayangi dan yang kita cintai. Satu ayat Al-Quran menceritakan tentang ciri-ciri orang yang bertakwa. Kalimat takwa, Bapak Ibu, Allah sebutkan ada sebanyak 115 kali di dalam Al-Quran. Allah menyebutkan pertama di surah Al-Baqarah ayat yang kedua, Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Dan untuk Ramadan Allah juga menyebutkan, Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus siyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ada lagi di dalam surah An-Nisa Allah menyebutkan, wattaqullahal tasaaluna bihi wal arham innallaha kana alaikum raqibah. Dan bertakwalah kalian kepada Allah dengan menjalin hubungan kasih sayang, menjalin hubungan silaturahim. Berarti menjalin silaturahim itu adalah salah satu ciri-ciri orang yang bertakwa. Bertakwa itu, Bapak Ibu, kalau dimaknai secara garis besar yang sering kita ketahui adalah menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah. Itu garis besarnya. Kalau kita memaknai takwa hanya menjalankan perintah Allah dan meninggalkan yang dilarang oleh Allah, mohon maaf, robot pun bisa buat itu. Robot bisa menjalankan perintah Allah sekalau kita bisa setting robotnya. Robot bisa meninggalkan yang dilarang oleh Allah karena robot itu bisa diatur oleh manusia. Tapi kalimat takwa di sini adalah maknanya takut kepada Allah. Takut kepada Allah itulah sebenarnya hakikat takwa. Tes. Kalau hari ini orang hubungannya baik dengan Allah, itu namanya hablum minallah. Sholatnya baik, puasa nggak tinggal, sedekah rajin, infak sering, bahkan ibadah haji umroh juga sering, sampai bolak-balik ke Mekah. Tapi mohon maaf, hablum minan nasnya rusak, hubungan kepada manusia nggak baik. Jangankan untuk masuk ke dalam surga, mencium surga pun tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau apa? Kalau silaturahim kita rusak. Ramadan, Bapak Ibu, mengajarkan kepada kita pertama untuk saling menghargai, saling menghormati. Yang tua hargai yang muda hormati yang tua. Kalau yang tua tidak bisa menghargai yang muda, jangan harapkan orang tua itu mendapatkan penghormatan dari yang muda. Begitu sebaliknya, kalau yang muda juga tidak bisa menghargai yang tua, menghormati yang tua, jangan harapkan yang tua akan memberi penghargaan kepada yang muda. Bulan Ramadan kita dilatih, kita dididik untuk saling berbagi, mengamalkan satu hadis baginda Rasulullah, la yu'minu ahadukum
hatta yuhibba li akhi ma yuhibbu li nafsi. Tidak sempurna keimanan seseorang itu, kata Rasulullah, sampai dia sayang dan cinta kepada saudaranya seperti apa cinta dan sayangnya kepada keluarganya, dia tunjukkan seperti ma yuhibbu li nafsi, seperti dia cinta kepada dirinya sendiri. Jadi bulan Ramadan ini kita dididik Bapak Ibu. Saya mohon maaf, silaturahim ini kadang-kadang bagus, kadang-kadang rusak. Silaturahim itu rusak karena kadang-kadang karena mulut kita terlalu sering mengurus persoalan orang lain. Saya sering katakan Bapak Ibu, saya tinggal di Tembung, saya itu tidak ikut di perwiritan. Bukan saya nggak mau silaturahim, bukan saya nggak mau hidup sosial, saya mau hidup sosial. Saya aktif di masjid, saya aktif di STM di lingkungan, tapi di perwiritannya saya nggak ikut. Kenapa? Karena di perwiritannya sering tengok-tengok bendera. Ada yang meninggal tengok benderanya warna kuning, bendera yang hijau nggak mau takziah. Sebenarnya bukan itu yang diajarkan oleh agama Islam. Bukan itu yang diajarkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Tengok bendera STM Istiqomah, STM Silaturahim nggak mau datang. Tengok bendera STM Silaturahim, STM Istiqomah nggak mau datang. Ini yang dikatakan Nabi itu berkelompok-kelompok yang memecah umat Islam. Harusnya banyak pun kelompok kita di dalam Islam, organisasi baik serikat tolong menolong, itu harusnya mengangkatkan marwah dan derajat Islam. Terus kita besarkan syariat Islam, bukan untuk mempersempit silaturahim kita. Nanti ada jamaah yang satu gabung ke majelis yang lain, ke STM yang lain. Kau ngapain gabung ke sana? Kalau sudah di sini aja, jangan ke sana lagi, dilarang-larang. Ini menyempitkan silaturahim. Ini banyak terjadi. Saya nggak cerita di sini, saya nggak ada tahu nih bagaimana problem di komplek ini, saya nggak pernah tahu. Dan ini di luaran sana banyak terjadi. Bahkan di kalangan kami para ustadz pun ini terjadi, Bapak Ibu. Bahkan ini terjadi. Punya organisasi yang satu, punya organisasi yang di sana, kedua-duanya organisasi orang baik, orang soleh, ustadz sama ustadz. Kadang-kadang yang di sana punya program, yang di sini juga iri, yang di sini kadang-kadang kecil hati. Ikut gabung ke sana, yang sini kecil hati, seolah-olah organisasinya yang paling baik, serikatnya yang paling baik. Jangan disempitkan silaturahim, biarkan masyarakat itu bebas memilih selagi tujuannya itu kebaikan, lakukan dan jangan pernah larang. STM Istiqomah buat acara misal nuzulul Quran, silahkan. STM Silaturahim buat acara nuzulul Quran, silahkan. Undang STM Istiqomah, undang STM Silaturahim. Toh kita gabung juga di satu masjid yang namanya Masjid Al-Ikhwan. Dan di Masjid Al-Ikhwan itu mohon maaf Bapak Ibu, jikalau ketua STM Istiqomah pun yang jadi imam, jangan STM Silaturahim nggak mau jadi makmum. Ini kadang-kadang mohon maaf, nggak senang sama orangnya, nggak mau ikut berjamaah. Ah, ngapain dia jadi imam? Kalau dia imam nggak akan mau aku sholat ke masjid ini. STM Al-Ikhlas lagi. STM Al-Ikhlas lagi, Masya Allah. Berarti 3 STM, coba. Ini silaturahim, ini harus jadi contoh. Upload, videokan foto bersama kami dari STM Silaturahim, STM Al-Ikhlas, STM Istiqomah menjalin silaturahim dalam satu wadah. Wadah apa? Buka puasa bersama. Inilah maknanya silaturahim. Bukan memecah belah. Saya yakin Bapak Ibu di sini tidak ada yang terputus. Kalau terputus namanya menyambung. Kalau yang disambung itu pasti terputus. Tapi di sini kita menguatkan, bukan yang terputus kita sambung, tapi menguatkan yang sudah tersambung, sehingga silaturahim kita di komplek ini tetap terjalin kuat tanpa ada orang yang bisa dan mampu untuk memecah belah kita. Jangan ribut gara-gara pemahaman kita beda, jangan ribut gara-gara pilihan politik kita nggak sama. Ini STM, ini serikat tolong menolong Pak, namanya aja sudah serikat tolong menolong. Bukan serikat tumbuk menumbuk. Serikat tolong menolong artinya apa? Yang sana ada susah kita bantu,
jauhi daripada buruk sangka. Apapun yang dibuat STM yang satu, udah kita tetap baik sangka. Bapak Ibu, saya mau cerita, ini mohon maaf. Pernah dulu abah guru sekumpul mengatakan kalau ingin jadi wali Allah itu nggak susah, Pak. Mau jadi waliullah itu nggak repot, nggak susah. Cukup, kata beliau, baik sangka saja kepada siapapun, insya Allah bakal jadi wali Allah. Tapi memang baik sangka ini yang paling susah. Saya kemarin bulan Rajab masuk 18 hari saya ceramah di Kalimantan Timur. Saya masuk ke majelis murid daripada Guru Udin. Saya masuk ke majelis tempat Guru Udin ngajar. Apa yang terjadi? Saya melihat dan menyaksikan itu majelis dibuka satu guru dan jamaah yang hadir datang memberikan kunci mobilnya, memberikan BPKB-nya, memberikan STNK-nya kepada guru tersebut. Saya tanya, Pak, kenapa Bapak sanggup berikan mobil Bapak untuk guru itu? Padahal bisa jadi guru-guru itu memanfaatkan orang-orang kaya yang ada di sekitar Samarinda ini, saya bilang. Apa kata jamaah guru tersebut? Ustadz, aku tidak peduli kalaupun dia manfaatkan aku atau tidak. Yang penting aku lakukan ini adalah kebaikan. Aku tetap berbaik sangka. Kebaikan yang aku lakukan pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi jauhi daripada buruk sangka. Berbaik sangka, hati kita senang. Tengok orang senang, kita baik sangka, udahlah berarti itu nikmat dari Allah. Ini kadang orang beli mobil, kita susah, alah beli mobil baru, paling kredit, nyicilnya itu. Kalau nyicil aku pun bisa. Ini buruk hati, buruk sangka tadi. Busuk hati, iri, hasad, ditanamkan Allah di dalam diri kita. Hendaknya di bulan Ramadan ini mampu kita bersihkan. Ini pertama. Di bulan Ramadan kita dididik untuk saling berbagi. Saya setuju tadi yang dikatakan oleh Bapak Ketua Panitia. Anak-anak yatim ini jangan makannya setahun sekali. Ini kadang-kadang mohon maaf, santunan anak yatim setahun 2 kali. Kalau masuk Ramadan sama masuk Lebaran baru anak yatim piatu disantuni. Saya sering katakan rupanya anak yatim piatu itu makannya setahun 2 kali. Mau Ramadan mau Lebaran baru makan. Jadi kalau nggak mau puasa, nggak mau lebaran, orang ini nggak makan-makan, nggak pakai pakaian. Bagus usulannya itu. Perlu dirapatkan, kalau perlu gabung 3 serikat tolong-menolong ini. Gabung S3 STM ini. Ayo, berapa ada anak yatim, orang-orang susah di komplek ini yang perlu bantuan dari kita. Berapa dari 1 STM? Santuni setiap bulan. Berikan apa yang kita miliki, karena yang kita miliki ini tidaklah kekal. Yang kekal itu hanya kita gunakan untuk membantu orang-orang di sekitar kita. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhi. Bagaimana mereka kita makan enak Bapak Ibu? Ini mohon maaf, kita makan enak, makanan itu masuk ke tenggorokan. Kira-kira begitu nggak enaknya masuk ke tenggorokan anak yatim piatu, orang-orang susah di sekitar kita? Maka tidak ada pembedaan. Ini kita tidak ada pembedaan. Ustadznya duduk di bawah, tadi ketua BKM duduk di bawah, ketua STM duduk di bawah. Kita makan sama di tempat ini. Saya sering menghadiri penyantunan anak yatim di satu tempat. Kadang tempatnya mewah, kadang di hotel. Itu dipisah-pisahkan Bapak Ibu. Anak yatim duduk di lantai bertikar, pejabat-pejabat duduk di ruangan VIP, kursinya berlingkar, mejanya bisa diputar. Anak yatim makan nasi kotak, sementara pejabat-pejabat makan dihidangkan ikan-ikan besar. Kenapa dibeda-bedakan? Coba kalau mau dibedakan, dibandingkan, dibalik. Dibalik bagaimana? Anak yatim piatu yang duduk di atas kursi pakai meja berputar. Ayo kita pejabat-pejabat, orang-orang yang mempunyai harta duduk di lantai bertikar. Kenapa? Karena kita sering makan yang enak, mereka yang jarang makan enak. Tapi kadang terbalik. Nah, di sini kita sama semuanya. Artinya apa yang kita makan itulah yang dimakan saudara-saudara kita. Apa yang kita minum enaknya di leher kita masuk, begitulah enaknya masuk ke leher orang-orang di sekitar kita yang membutuhkan. Ini datang teh manis sama saya. Baru jam 6.25. Ini teh manis. Kalau seandainya Bapak Ibu nggak ada teh manis, saya nggak mau minum ini. Kenapa? Berarti saya nggak ngamalkan satu hadis tadi. Kalau kita sayang dan cinta kepada saudara kita, apa yang masuk ke dalam leher kita enak, begitulah kira-kira enaknya masuk ke leher saudara kita. Kalau aku enak masuknya teh manis, kenapa Bapak nggak dapat teh manis?
Kalau saya nanti kena minum teh manis enak, bapak minum jus, berarti bapak juga nggak sayang sama aku. Kalian minum jus, aku minum teh manis. Berarti nggak adil. Di mana la yu'minu ahadukumnya tadi? Jadi sama semua kita makan begitu juga. Kita makan enak, begitulah enak dimakan saudara-saudara kita. Ini mohon maaf Bapak Ibu, kita yang punya harta, coba kita bandingkan. Kita berikan harta kita sebagian untuk anak yatim. Anak-anak kita sudah kita belikan baju baru, bajunya bermerek, bajunya barang-barang branded. Kita beli mahal, kenapa? Karena supaya anak kita nyaman pakainya, dingin kainnya. Tapi kenapa ketika kita bersedekah, kita nyantuni anak yatim, kita kasih pakaian, beda pakaian mereka dengan pakaian anak kita. Apakah sudah sempurna keimanan kita? Kadang-kadang Pak, kita bersedekah masih nengok-nengok. Masuk kita ke dalam rumah, buka lemari, tengok dalam lemari kita ada pakaian yang nggak pernah kita pakai lagi. Apa yang tercetus dalam hati? Ya Allah, sakitlah mataku nengok pakaian ini, udahlah aku ambil, ku sedekahkanlah. Kita aja pun sakit mata nengoknya, itu pula yang dikasihkan ke orang. Karena tidak terpakai, barulah kita kasihkan ke orang. Coba seperti apa nyamannya kita pakai pakaian ini, begitulah kita berikan kepada orang-orang yang membutuhkan saluran bantuan dari kita. Itu yang kedua. Yang ketiga, Ramadan ini mengajarkan kita apa? Ramadan ini mengajarkan kita untuk berbuat ikhlas. Tidak ada mengharapkan sanjungan, tidak ada mengharapkan pujian. Datang kita ke sini bukan karena segan sama ketua panitia. Datang kita ke sini bukan karena segan sama ketua BKM. Datang kita ke sini bukan karena mau nengok Ustadz Abdul Somad KW, bukan. Tapi datangnya kita ke sini karena Allah. Kita berikan bantuan untuk anak yatim piatu karena Allah, bukan mengharapkan sanjungan, bukan mengharapkan pujian. Allah katakan di dalam Al-Quran di surah Hud ayat yang ke-15. Apa kata Allah? Siapa yang mengharapkan dunia dan perhiasannya dari amal ibadahnya, tidak sedikit pun aku akan kurangi, kata Allah. Tapi ingat, itulah yang dia dapatkan. Kalau dia bersedekah ingin dipuji, aku akan berikan pujian. Kalau dia berinfak ingin disanjung, aku akan berikan sanjungan. Tapi ingat kata Allah, ulaikal ladzina laisa lahum fil akhirah. Mereka itulah tidak mendapatkan apa-apa nanti di akhirat kecuali neraka jahanam. Ikhlas kita dididik di bulan Ramadan. Mana bentuk keikhlasan kita? Saya mau tanya Pak sama Ibu. Bu. Oi, Ibu kalau ngambil wudhu sholat zuhur, pernah nggak Ibu minum sedikit air wudhunya? Hah? Pernah? Bapak pernah Pak? Waktu kumur-kumur telan sedikit, korupsi kan lempang lumayan. Kira-kira pernah nggak kita lakukan? Enggak. Kenapa kita nggak pernah lakukan? Karena kita takut. Takut apa? Takut batal puasa. Masa gara-gara setetes air puasaku batal? Iya, tapi kan orang nggak lihat. Iya, orang yang nggak lihat, tapi kan Allah melihat. Kita sadar dilihat oleh Allah. Ikhlas kita puasa, tapi mohon maaf, rasa kita diawasi Allah itu hanya ada di bulan Ramadan. Habis bulan Ramadan, seolah-olah kita tidak merasa lagi dalam penglihatan dan pengawasan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Berarti di bulan Ramadan kita dididik untuk berbuat ikhlas. Yang terakhir, bulan Ramadan ini kita dilatih untuk disiplin. Di mana disiplinnya? Coba lihat, makanan sudah dihidangkan di hadapan kita. Saya mau tengok siapa yang berani minum duluan. Ada yang berani? Artinya tunggu azan berbunyi. Tunggu masuk azan maghrib baru boleh kita minum air ataupun makanan yang ada di hadapan kita. Betul nggak Pak? Mau presiden sekalipun kalau belum azan maghrib nggak boleh kau senggol tuh minuman. Tengok-tengok aja lah. Kita nengok-nengok nih, ngadapi makanan, ngadapi minuman mau berbuka kan hukumnya sunnah. Sunnah hukumnya menghadapi makanan ketika mau berbuka. Tapi tengok-tengok aja, jangan dicicipi. Dicicipi nanti keenaan batal. Ya kan banyak begitu. Disiplin artinya bulan Ramadan
kita dididik dan dilatih untuk disiplin, maka habis bulan Ramadan ini latih terus kedisiplinan itu. Keberhasilan orang-orang di bulan Ramadan ini kita lihat nanti ketika Ramadan sudah berakhir. Bapak Ibu, jangankan Ramadan berakhir, belum berakhir pun Ramadan sudah bisa sebenarnya kita tahu berhasil atau tidaknya kita bulan Ramadan ini. Contoh, Masjid Al-Ikhwan malam pertama sholat tarawih rame nggak Pak? Rame. Sekarang rame juga, Masya Allah, Alhamdulillah. Ini yang paling mantap. Berarti istiqomah. Jangan ku bilang istiqomah silaturahim rajuk. Ya kebetulan aja nya STM istiqomah ada di sini kan. Nanti kan tiga-tiganya ada temanya kan. Ikhlas, istiqomah, silaturahim. Berarti ini tidak ada saya reka-reka Pak. Berarti inilah yang sudah ditetapkan oleh Allah. Maunya kita al-ikhlas, STM istiqomah, STM silaturahim, ayo bergabung jadi satu, buat majelis besar. Ketika mungkin di perwiritan 1 minggu sekali, giliran-giliran rumah ke rumah, tapi setiap bulan coba digabung buat pengajian besar, pengajian akbar di komplek ini. Itulah menunjukkan persatuan dan kesatuan kita di komplek perumahan ini. Saya yakin dan percaya ini bisa kita lakukan. Tidak akan masuk ke dalam surga kita Bapak Ibu kalau hubungan silaturahim kita tidak bagus sama orang di sekitar kita. Disiplin, ikhlas, istiqomah. Coba lihat di masjid, kalau minggu pertama padat, minggu terakhir sudah mulai berkurang. Masjid sini tidak, alhamdulillah. Masjid yang di sana Bu, waduh, udah pemain-pemain tua semua. Gak ada lagi tahun-tahun tinggi, tahun-tahun rendah, tahun-tahun 60-an, tahun 50-an yang tinggal di masjid. Tapi di sini alhamdulillah kalau saya dengar, tapi nanti cobalah aku tengok, betul nggak? Nanti kan nampak tuh. Nokoh nggak Bapak tuh? Tapi mudah-mudahan insya Allah saya yakin jamaah Masjid Al-Ikhwan ini istiqomah. Karena nuzul Quran tahun semalam, saya lihat kok bagaimana jamaah antusiasnya untuk hadir sholat tarawih dan hadir dalam peringatan malam nuzulul Quran. Bapak Ibu, orang-orang tua saya yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Berapa menit lagi buka, Pak? Biar kita habiskan sekalian. Ya kan? Sekalian doa, sekalian minum. 2 menit lagi, kita lanjut ya. Kita lanjut. Saya kadang-kadang tadi teringat aja disebutkan Ustadz Arif Habibi Batubara. Saya nggak perhatikan tadi tuh Pak. Waktu Bapak cerita baru aku tengok, oh iya ada uas KW-nya dibuat. Tapi nggak apa-apalah. Walaupun dibilang tadi nggak KW. Kenapa saya dibilang uas KW? Karena uas yang duluan terkenal. Kalau saya yang duluan terkenal, pasti uas yang dibilang Ustadz Arif Habibi KW. Iya kan? Alhamdulillah Pak, alhamdulillah. Karena berkah mirip uas tadilah. Saya sampai Kalimantan, sampai Maluku, sampai Lampung, sampai Riau, sampai Kepulauan Riau. Karena miripnya uas tadi. Kalau nggak mirip uas, kurasa nggak pernah aku nyampe ke sana. Nah, itulah alhamdulillahnya berkah ulama. Tapi walaupun KW Pak, KW itu kan artinya apa? Palsu kan? Iyalah palsu, duplikat, tiruan, kan itu arti KW. Sama kayak handphone kan ada yang KW, ada yang original kan? Yang KW sama original mana yang lebih laris? Yang KW. Yang KW lebih laris, kenapa lebih laris? Memang kadang-kadang kejujur itu menyakitkan ya Pak. Tapi nggak apa-apalah, walaupun murah kan tapi nggak murahan. Alhamdulillah, silaturahim ini sangat menyenangkan bagi kita semua. Mudah-mudahan silaturahim ini tidak hanya terjadi di bulan Ramadan, tapi silaturahim kita ini juga terjadi di luar-luar bulan Ramadan. Pesan saya, jaga terus tali persatuan dan kesatuan. Jangan rusak amal ibadah kita di bulan Ramadan ini, karena mungkin ada pecah antara kita, ada putus silaturahim kita. Maka lewat acara ini perbaiki dan pereratkan tali silaturahim kita. Yang punya salah, ayo saling bermaafan sebelum habis bulan Ramadan. Sungguh rugi orang-orang yang masuk bulan Ramadan tapi Allah tidak mengampuni dosa-dosanya. Mudah-mudahan semuanya kita yang hadir di sini Allah ampuni dosa-dosa kita kepada Allah, dan Allah maafkan kesalahan kita antara sesama manusia. Amin ya rabbal alamin.